Oke, nampak nggak foto saya di situ ya? Slide-nya sudah nampak, Pak. Oke, sekejap ya. Bentar. Oke, apa judulnya kuliah ini? Perancangan eksperimen. Perancangan eksperimen ya. Benar, Bang. Oke, kita lihat kuliah kita judulnya adalah perancangan eksperimen atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Design of Experiment atau disingkat sebagai DOE. Jadi kalau kalian nanti cari di Google mengenai materi-materi yang lain, itu kalian ketikkan aja DOE ya, itu yang sering dijumpai ya. Ini adalah kuliah perdana untuk mata kuliah perancangan eksperimen. Ini apa gambar apa ini? Ada yang tahu? Di sini ada tulisan uji coba bom atom tahun 46. Apa yang kalian nampak pada gambar ini? Ledakan ya, Pak. Kepulan asap, Pak. Kepulan asap. Apalagi? Yang nampak? Selain asap apa lagi? Ayo coba dianalisa. Oh, ya. Ledakan, Pak. Ledakan. Nah, apalagi? Gambar detailnya apa nggak? Kapal-kapal itu? Nampak, Pak, gambar kapal, Nampak. Pak. Ini kira-kira sebesar apalah ledakan ini? Dari gambarnya ini. Lumayan besar, Pak. Besar ya, sangat besar ya. Ini di Pulau Atol. Tahu atol nggak? Atol. Atol itu apa? Atol itu pulau batu karang ya. Jadi kalau disebut atol itu adalah pulau batu karang ya. Jadi ini adalah percobaan peledakan bom atom di Bikini Atol ya. Jadi ini dilihat adalah pusat ledakan ya di sini. Kemudian di sekitarnya ini diletakkan kapal-kapal betulan ini ya. Ini kapal sungguhan ya yang diisi dengan hewan-hewan ya. Jadi hewan percobaannya itu babi kalau di salah sini. Jadi dimasukkan babi di dalam kapal-kapal ini, bukan orang ya. Kenapa harus diletakkan babi bukan orang di sini? Untuk melihat dampaknya ya. Kalau dimasukkan binatang lain barangkali kurang bagus barangkali percobaannya. Jadi kapal-kapal kosong ini kapal betulan tapi diisi dengan hewan-hewan tadi, hewan percobaan. Untuk melihat dampak ledakan dari bom atom. Jadi bom atom ini adalah bom nuklir ya, yang ledakannya sangat dahsyat. Jadi ini adalah percobaan pertama peledakan bom atom. Ya. Ini adalah contoh yang lain dari pandangan yang lain kalau nggak salah ini, ya dengan percobaan yang sama. Ini dari pandangan bawah gitu ya. Ini adalah namanya apa? Bomnya nih, ya. Namanya disebut sebagai inti setan, demon core ya. Jadi ini adalah demon core atau bom atom. Ini yang membuatnya yang berdiri ini mati gara-gara ini ya. Jadi dia dalam pelatihan, dalam eksperimen ini, pelatihan, bom ini meledak membunuh yang membuatnya ya. Ini adalah ledakan dari bom atom. Jadi kalau kita lihat ombaknya tuh airnya naik dan membentuk tsunami ya. Ini adalah percobaan yang mematikan ya. Kemudian ini adalah terowongan angin. Ada yang tahu apa guna terowongan angin ini? Apa guna terowongan angin?
Coba ada yang bisa tahu? Halo? Untuk menguji sistem pesawat Pak kalau nggak tahu Pak. Ya, sistem pesawat apa yang diuji ini? Pesawat apa yang diuji ini? Apa kira-kira yang mau diuji di pesawat ini? Ada yang bisa menambahkan? Mesinnya Pak. Materialnya, Pak. Keseimbangannya, Pak. Bukan mesinnya ya. Ini bukan uji mesin ya. Apa yang diuji sini? Keseimbangan, Pak. Gimana? Uji apa? Halo? Uji keseimbangan di udara, Pak. Uji ketahanan material yang dipakai, Pak. Tahanan. Oke. Jadi ini bukan uji mesin ya. Mesinnya itu ujinya tersendiri. Ini adalah uji kemampuan terbang ya. Jadi pesawat ini kalau terbang seperti apa maunya polanya itu ya. Kalau ada angin kencang, ada angin dari bawah, angin dari samping, angin dari mana-mana ya. Ini disimulasikan di dalam terowongan angin. Jadi kalau diujikan langsung barangkali banyak pesawat jatuh nanti ya. Dan juga mensimulasikan anginnya susah gitu ya. Jadi ini disebut terowongan angin karena anginnya bisa dimanipulasi ya untuk melihat kemampuan pesawat ini terbang dalam kondisi cuaca yang berbeda-beda ya. Nah, ini adalah dampak pesawat yang mengalami kecelakaan karena ketidakmampuan terbang atau juga karena kecelakaan ya. Ini contohnya adalah kebakaran yang nampak di sini ya. Bisa saja awalnya adalah masalah tidak stabilan terbang ya. Ini adalah percobaan juga, tapi percobaan pesawat dalam terowongan angin ya. Kita lihat. Nah, ini kalau ini apa ini? Ada yang sudah vaksin semua di sini? Sudah, Pak. Sudah 2 kali atau 3 kali semua vaksin ini? 3 kali, Pak. 2 kali, Pak. 2 kali ya. Jadi vaksin ini juga sebelum disuntikkan ke manusia secara massal itu juga perlu percobaan ya. Ini perlu juga percobaan karena apa mengandung resiko ya. Resiko kalau misalnya tidak berfungsi ya akan membuat dampak kesehatan ya, akan membuat penyakit malah tidak membuat tubuh tidak kebal. Jadi vaksin ini ada 2 tes dia ya. Tes kekebalan. Jadi apakah dia membuat orang kebal dari virus? Yang kedua yang akan diamatin apa? Apakah dia tidak memberikan dampak negatif ya yang berlebihan kepada manusia ya. Jadi yang dilihat adalah dampak negatifnya dan juga kemanfaatannya. Nah, ini juga perlu percobaan ya. Jadi ini ada 3 percobaan sini ya. Nah, syarat melakukan percobaan pertama orang tersebut harus ahli ya. Seorang yang melakukan percobaan atau eksperimen harus seorang yang ahli di bidang tersebut. Nah, kalau misalnya orang tersebut tidak ahli, apa dampaknya kalau tidak ahli? Yang tahu? Apa akibatnya kalau misalnya tadi percobaan bom atom, orang tersebut belum paham bom atom, apa dampaknya? Halo? Ya, Pak. Bahaya, terpapar bahaya. Ya kan? Kalau dia tidak paham bom atom, bahaya. Kemudian kayak tadi vaksin. Kenapa harus ahli vaksin yang melakukan percobaan tentang vaksin? Apa dampaknya kalau bukan orang yang terbiasa dengan vaksin untuk melakukan percobaan ini? Apa dampaknya? Demam Pak. Kegagalan, Pak, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Mengakibatkan kematian banyak orang ya. Ini harus ahli ya. Kemudian yang kedua prinsipnya kalau dalam percobaan itu harus sederhana ya. Jadi namanya juga percobaan sesederhana mungkin ya.
Jadi tidak apa namanya jelibet gitu ya. Pokoknya mudah dilakukan ya. Intinya sederhana ya, sehingga mudah dianalisa ya. Sederhana di sini bukan artinya menyederhanakan ya. Contohnya tadi bom atom ya. Bom atom itu tidak sederhana ya, secara teknis tidak sederhana ya. Tapi dibuat sesederhana mungkin ya, sesimpel mungkin. Contohnya apa? Percobaan bom atom itu dilakukan di pulau terpencil. Ya. Coba kalau bom atom itu dilakukan di tengah kota, habis satu kota ya. Barangkali sederhananya di situ ya. Kemudian barangkali dicoba di apa namanya di tengah padang pasir gitu ya. Di gurun Sahara gitu ya, sehingga dari segi keamanan bisa dicapai ya. Kemudian yang ketiga, mengenal hal praktikal dengan baik. Jadi kalau misalnya kita melakukan percobaan, maka kita mengenalin hal-hal praktikal dengan baik. Ini dengan cara salah satunya adalah kita paham percobaan tersebut atau kita ahli dalam bidang tersebut. Ya. Jadi hal-hal yang praktis itu bisa langsung nampak oleh si ahli yang dalam melakukan percobaan. Yang keempat, bahwa percobaan itu tidak sekali jadi ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan itu tidak misalnya kayak vaksin, tidak sekali percobaan itu langsung dapat kesimpulan ya. Bisa saja kesimpulannya itu meleset ataupun didapat hal yang lain. Jadi dalam prakteknya percobaan itu selalu berulang-ulang sampai ketemu hasil yang memuaskan. Nah, ini adalah percobaan. Nah, pertanyaan berikutnya, contohnya kita akan membuat skripsi nih. Skripsi itu kadang melakukan percobaan juga. Misalnya kalian akan membuat percobaan tentang apa namanya, membuat kue. Kalian bukan ahli di bidang kue, tapi misalnya kemarin ada skripsi yang membuat tentang apa namanya penelitian kualitas kue, ya makanan gitu ya. Gimana ada percobaan yang seperti itu? Bagaimana menjadi seorang ahli kalau dalam hal seperti itu? Ada yang tahu? Pertanyaan saya, bagaimana menjadi seorang ahli yang melakukan percobaan yang di luar bidangnya? Misalnya kalian akan melakukan percobaan tentang kualitas kue, sedangkan kalian bukan ahli di bidang kue. Bagaimana mengatasinya? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Melihat petunjuk bisa, Pak? Ya, gimana? Melihat petunjuk gitu, Pak. Petunjuk dari mana? Contohnya dari beberapa sumber, Pak. Ya, contoh, gimana? Melihat contoh dari beberapa gitu, Pak, dari apa? Contohnya lihat dari buku gitu, Pak. Kan kita nggak ahli kue, tapi kita belajar dari buku gitu, mempelajari dari buku. Nah, ya, artinya salah satunya adalah kita melihat referensi namanya itu ya. Ah iya, Pak, referensi. Maksudnya Mempunyai itu. referensi kalau dalam tugas akhir atau skripsi kita mempunyai pustaka ya. Jadi kalian mempunyai daftar pustaka atau referensi mengenai pembuatan kue. Ya, sebanyak mungkin kalian memahami cara membuat kue dari referensi tersebut, kalian bisa dikatakan ahli ya. Selain itu apa lagi? Selain membaca referensi, selain membaca referensi atau punya referensi, gimana kalian untuk mencapai keahlian tertentu? Menganalisis bahannya, Pak, terus mempelajari cara membuatnya. Mempelajari tadi referensi gitu ya. Selain itu, selain mempelajari, apa lagi, Puriska? Ya betul, tadi mempelajari dari bidangnya. Selain itu apa lagi? Menyicipinya, Pak. Apakah rasanya? Ya menyicipinya. Yang lain coba, yang lain. Selain Priska, ada yang bisa jawab? Ricky mana? Irfan. Jadi betul ya, untuk melakukan suatu percobaan, kita harus mempunyai banyak referensi. Contohnya kalian akan melakukan penelitian di bidang UKM. Banyak skripsi mengenai UKM ya.
mengenai pembuatan kursi kah, pembuatan batu bataku kah, gitu kan. Jadi kalian akan melakukan percobaan, misalnya untuk memperbaiki kualitasnya, untuk memperbaiki produktivitinya. Kalian pertama harus meyakinkan diri kalian itu sudah ahli di bidang tersebut dengan cara mempelajari secara teoritis apa yang sudah dibuat orang sebelumnya, melalui referensi-referensi yang ada, textbook-textbook yang ada, maupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Yang kedua, kalian bisa langsung bertanya kepada yang sudah berkecimpung di bidang itu, ya. Bisa bertanya, bisa kemudian melakukan studi studi banding gitu ya. Sehingga kalian memahami apa yang kalian pelajarin, kemudian apa yang kalian lihat prakteknya. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Kalau dalam kenyataannya, ahli itu kan harus cukup lama berkecimpung di situ. Contohnya ahli vaksin gitu ya. Dia barangkali sekolahnya tentang vaksin, kemudian sudah melakukan banyak percobaan tentang vaksin, malah barangkali sudah menjadi kelinci percobaan untuk vaksin juga ya. Jadi orang ini ahli ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita dalam melakukan nanti pembuatan skripsi ya. Yakinkan kalian itu ahli ya. Kemudian yang keempat ini ya, dalam skripsi ataupun tugas akhir itu tidak ada namanya skripsi yang gagal ya. Jadi skripsi itu bisa saja melanjutkan skripsi kawannya atau orang lain, atau skripsi yang betul-betul baru temanya ya. Dan itu tidak ada skripsi yang dikatakan gagal ya, atau tidak berhasil ya. Karena dalam percobaan itu belum tentu sekali percobaan langsung kelihatan hasilnya ya. Yang penting percobaan itu bisa disimpulkan. Kenapa dia gagal? Kenapa dia berhasil? Nah, ini yang penting dalam percobaan itu adalah kesimpulan dari percobaan tersebut. Jadi percobaan itu punya punya hipotesa ya, hipotesa atau dugaan-dugaan apakah ini bisa sembuh vaksin ini, apakah bisa membuat orang kebal. Nah, ini kan hipotesa atau dugaan. Nanti percobaannya gimana? Oh, ternyata hasilnya kekebalannya hanya 50% atau kekebalan orangnya hanya 80% disertai dengan badan sakit-sakit selama 3 hari misalnya. Kan? Nah, itu hasil percobaan. Jadi tidak dikatakan, oh percobaan ini berhasil, oh ini percobaan ini gagal. Jadi kesimpulan itu adalah hasil dari dugaan-dugaan yang sudah ditentukan pada sebelum percobaan. Ya. Jadi dalam eksperimen, ya, kembali ke sini, dalam eksperimen hasil itu sudah bisa diduga ya. Ya. Jadi percobaan itu bukannya kita tiba-tiba istilahnya terkejut dengan hasilnya. Jadi percobaan itu sudah bisa diduga hasilnya. Cuma tinggal bagaimana dugaan itu seberapa akurat gitu ya. Misalnya orang ini tidak menduga kalau bom ini sekuat ini, ya. Misalnya dia melakukan percobaan di tengah pulau di sini, pulau di sini. Karena dia tidak menduga ledakannya akan sebesar ini. Akibatnya apa? Orang yang melakukan percobaan ini mati semua. Tetapi yang melakukan percobaan ini sudah tahu bahwa ledakannya akan sedahsyat ini, kemudian akan mengakibatkan radioaktif yang sangat besar, sehingga ini kapal-kapal yang ada di sini ini bukan berisi orang ya, tapi berisi binatang percobaan gitu ya, dan jaraknya jauh dari pulau itu. Jadi percobaan itu sudah ada hasilnya sebelum dilakukan. Bisa nggak dibayangkan? Saya sudah tahu hasilnya sebelum dilakukan. Artinya apa? Percobaan itu adalah melakukan verifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya ya. Jadi itu dikatakan percobaan. Jadi jangan dikatakan percobaan itu terkejut kok ledakannya kuat sekali. Nah, itu berarti dia tidak paham dengan percobaan tersebut ya. Nah, seperti kasus ini kan sampai yang buat bom ini mati kan barangkali karena lalai atau gimana ya. Karena ledakannya sangat dahsyat ya. Nah, contohnya kapal pesawat ini ya.
Ini sudah tahu pesawat ini bakal bisa terbang, cuma barangkali hal-hal yang lupa ataupun tidak dilihat akan nampak pada saat diuji dalam terowongan angin. Ya. Bukan artinya pesawat ini nggak jelas, artinya desain sayap, desain sirip, ataupun desain pesawat ini sudah yakin dan bisa terbang. Cuma seberapa handal keterbangannya, maka diuji dengan terowongan angin. Ya. Nah, begitu juga dengan uji vaksin. Uji vaksin kan perlu dilakukan karena untuk melihat aktual dari hasilnya. Tetapi hasilnya itu sendiri sudah bisa diduga. Oh, ini obat ini akan berdampak seperti ini, kemudian demam-demamnya seperti apa, hasilnya sebagaimana. Ini sudah ada. Maka percobaan itu sebenarnya adalah merupakan mencari bukti dari dugaan-dugaan yang telah dilakukan sebelum percobaan. Ya, jadi percobaan itu ada dugaan awal, kemudian di akhir percobaan akan ditentukan apakah hasil dari dugaan itu sesuai atau tidak. Ya. Oke, sampai sini paham maksudnya? Paham, Oke. Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Kita lanjutkan. Nah, ya. Kalau kita lihat cerita-cerita tadi, kenapa kita memerlukan desain? Jadi eksperimen itu perlu desain, maka pelajaran kita adalah design of experiment. Percobaan itu perlu dirancang. Ya. Karena apa? Percobaan itu mahal. Ya. Kayak tadi misalnya bom atom. Itu melibatkan satu pulau, satu kawasan yang sangat besar, gitu ya. Kemudian kapal-kapal begitu banyak, hewan percobaan, kemudian ada yang malah mati, gitu ya. Jadi percobaan itu mahal. Ya, contohnya tadi pesawat nggak diuji di dalam aktual ya, dibuatkanlah terowongan angin, kemudian contoh pesawat itu mahal. Kemudian vaksin, nah vaksin ini juga sesuatu yang tidak murah ya, makanya kita perlu rancang betul-betul supaya percobaan itu bisa dikatakan sukses ya, dan memberikan gambaran yang memuaskan, maka harus didesain. Kemudian yang kedua memerlukan waktu yang lama, ya. Contohnya tadi vaksin itu kan perlu kadang seharusnya ada yang memerlukan waktu 1 tahun, ada yang memerlukan waktu 2 tahun. Jadi kalau tidak dirancang betul-betul dan hasilnya itu salah, bukan gagal tapi salah, maka akan membuang waktu 2 tahun misalnya. Padahal vaksinnya sangat diperlukan. Sehingga orang keburu mati menunggu vaksin itu, tapi percobaannya tidak memuaskan. Ya, maka itu perlu dirancang betul-betul supaya waktu yang terbuang itu berharga, ya, tidak tersia-siakan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu merancang percobaan ini? Karena berisiko. Tadi kayak bom atom, risikonya sangat luar biasa ya. Risiko mati, risiko radiasi, risiko kalau pesawat terbang tadi, ya. Kalau dibuat pesawat betulan, risiko jatuh ya. Kalau vaksin tadi, risikonya orang malah lumpuh, mati gitu ya. Jadi percobaan ini berisiko. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa kita perlu desain? Karena pengetahuan itu belum lengkap. Ya. Makanya kita perlu desain karena dalam percobaan itu pasti ada pengetahuan yang belum kita ketahui atau yang belum jelas. Sehingga perlu dirancang apa-apa yang belum diketahui ini perlu diperjelas dengan melakukan percobaan. Nah, percobaan ini perlu dirancang sedemikian rupa sehingga akan memperjelas hal-hal yang tadi belum diketahui. Nah, ini adalah alasan kenapa percobaan itu perlu dilakukan perancangan. Ya. Nah, bagaimana dengan industri? Ya, sama saja logikanya seperti juga ya. Misalnya kita akan melakukan eksperimen mengenai satu produk ya. Eksperimen itu kan menggunakan produk yang asli, menggunakan bahan baku, ya pasti memerlukan biaya ya, mahal, waktu lagi, kemudian risiko tidak berhasil lagi ya.
Dan ini berlaku secara umum baik di industri ya maupun melalui contoh-contoh tadi ya. Jadi ini alasan kenapa kita memerlukan desain ya. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang mau menanyakan? Gimana? Bisa dilanjutkan? Oke. Halo? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Tak ada? Nah, ini adalah penjelasan yang tadi itu ya. Dalam bahasa Inggris, nanti kalian baca sendiri ya. Jadi ini tadi cerita-cerita kita mengenai apa namanya pembukaan ya. Itu tadi baru pembukaannya. Jadi belum pada pelajarannya ya. Jadi apa itu kuliah ini deskripsinya adalah kita menguasai konsep teoritis teknik percobaan. Yang diperlukan analisis dan perancangan sistem terintegrasi ya. Jadi percobaan itu harus bicara mengenai sistem ya. Jadi kalau dikatakan sistem berarti harus membicarakan banyak fungsi-fungsi ya, kayak secara sistematis ya. Kemudian berikutnya adalah menguasai prinsip teknik perancangan terintegrasi dengan pendekatan sistem ya, secara apa namanya berhubungan dengan bagian-bagian yang lain. Kemudian menguasai prinsip isu terkini ya dalam teknik ekonomi, sosial, ekologi dan secara umum. Ya. Jadi bukan hanya teknik industri ya, tapi bisa juga kalian nanti praktekkan dalam hal ekonomi, hal politik barangkali, sosial, ekologi dan sebagainya. Ya. Dan mengenal teknologi terbaru ya yang terkini yang bersesuaian. Jadi dalam desain percobaan ini kita bisa menggunakan software, bisa menggunakan apa namanya alat atau pengetahuan yang terkini ya sehingga menunjang percobaan kita. Oke. Nah, ini adalah buku yang kita gunakan nanti ya. Buku utama itu di sini ya. Ada nanti Douglas C. Montgomery, Design Analysis of Experiment. Buku yang lain ini buku tambahan. Buku yang nomor 1 ini nanti kita akan berikan ya. Jadi kalau sudah diberikan bukunya, tolong bukunya dibaca ya. Atau kalian juga cari terjemahannya supaya lebih mudah dipahami. Ya. Nanti bukunya akan saya apa namanya share ya. Kemudian sebelum kelas kita lanjutkan, ini adalah aturan kita ya. Aturan kelas DOE. Pertama jujur ya. Jujur, tekun, dan komitmen untuk mengikuti kuliah sampai tuntas. Ya. Jadi tidak ada misalnya hilang di jalan, kemudian tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Jadi ikutin terus-menerus istiqomah sampai selesai 1 semester. Ya. Kemudian yang kedua kritis. Kritis itu artinya ya apa yang disampaikan dosen itu diolah, kemudian kalian bisa melakukan perenungan atau pertanyaan, kemudian mau belajar. Ya. Belajar itu artinya berpikir ya. Salah satu contoh berpikir, bukti berpikir itu adalah bertanya. Jika kalian bertanya, itu sudah berpikir itu. Ya. Kalau kalian tidak bertanya, saya tidak yakin kalian bisa berpikir. Ya kan? Yang indikasi kalian belajar itu adalah indikasi kalian berpikir itu adalah kalian bisa bertanya. Ya. Yang berikutnya tidak pantang menyerah. Nah, ini contohnya kita akan, ini saya lupa tulis di sini. Ya. Kita dalam kuliah ini semua mahasiswa harus bisa menggunakan Minitab. Ya. Jadi saya tidak ajarkan Minitab-nya, kalian belajar sendiri sampai kalian mahir menggunakan Minitab. Jadi tidak ada kata misalnya kalian, Pak, saya belum diajarin. Nah, kalian belajar sendiri, sudah mahasiswa ya. Sudah semester berapa nih? 6. Jadi Minitab itu adalah software untuk design of experiment. Ya.
Kalian belajar sendiri sampai mahir, bisa kalian juga kursus atau training online mengenai Minitab ya. Untuk detailnya nanti kalian Google sendiri Minitab ya. Bagaimana menggunakannya, apa kegunaannya ya. Tidak ada kata misalnya saya tidak ada laptop Pak, saya tidak ada ini Pak, tidak ada alasan ya. Jadi kemudian tugas-tugas nanti itu sebagian menggunakan Minitab. Dan ujian juga sebagian menggunakan Minitab. Jadi mulai hari ini kalian mulai mencari apa itu Minitab dan mulai belajar mengenai Minitab. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan semua tugas dengan baik adalah wajib. Jadi misalnya ada tugas setiap minggu ada satu tugas, maka setiap minggu kalian harus membuat tugas, ya. Karena tugas ini akan membantu kalian memahami pelajaran kita ini, ya. Maka saya katakan adalah wajib. Jadi misalnya kalian ikut ujian UTS, UAS, ya, kemudian tidak membuat tugas, kemungkinan besar kalian tidak akan lulus ujian kuliah ini, ya. Kalau dilihat proporsi penilaiannya, tugas itu sampai kehadiran itu ada nilai 35%, ya. UTS tambah UAS itu 65%. Jadi cukup besar proporsi tugas untuk membantu kelulusan kalian dalam kuliah ini. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Gimana Vicky? Kamu bertanggung jawab untuk penerapan aturan ini, Vicky? Ya Pak. Gimana Vicky? Kamu setuju Vicky dengan ini? Kalau Halo? saya sih setuju Pak. Halo Vicky, suaramu nggak kedengaran? Setuju Pak. Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Kalau ketua kelas sudah setuju, berarti kalian semua setuju, ya. Jadi tidak ada di belakang hari kemudian setelah selesai kuliah ini saya tidak ada tidak ada nilai perbaikan karena alasan tidak membuat tugas, karena ujian tidak paham, karena Minitab tidak bisa ya. Jadi ini adalah aturan yang kita pahamin ya. Kalau tidak setuju ya bisa melakukan perundingan ya dengan kelasnya. Saya tidak setuju. Tapi kalau sudah setuju semua, maka ini kita sahkan untuk menjadi peraturan. Oke. Pak. Saya ketok. Saya ketok ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat kuliah kita, apa itu istilah-istilahnya ya, terminologi atau istilah. Nah, kita akan bicara mengenai sistem ya. Kalau dikatakan sistem, maka sistem itu terdiri dari beberapa proses ya. Dalam ini banyak proses ya yang saling terkait-kait tapi dibentuk dalam satu kotak aja ya. Kemudian ada input. Input ini sesuatu yang menjadi bahan baku untuk menjalankan proses. Ya. Kemudian ada faktor-faktor. Nah, faktor-faktor yang bisa dikendalikan atau faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga antara proses dengan input tadi, ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka akan mendapatkan output. Nah, dalam design of experiment, ya, kita akan mencari bagaimana misalnya faktor-faktor ini berapa levelnya, berapa faktor yang bagus untuk hasilkan output yang baik. Kemudian apa saja faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya tadi apa? Bom atom. Bagaimana proses bom atom itu terjadi? Ya kan? Faktor yang membuat dia terjadi ledakan itu apa misalnya? Apakah karena ada campuran uranium, ada pemicu ledakan dan lain-lain ya. Apakah tidak bisa dikendalikan misalnya? Luasnya ledakan tidak bisa dikendalikan. Apalagi radiasi tidak bisa dikendalikan. Sehingga dihasilkan dengan satu bahan-bahan bom tadi, maka akan didapatkan ledakan yang
seberapa luas, seberapa besar kekuatannya. Nah, ini adalah salah satu cara berpikir bagaimana sistem itu dilihat dalam design of experiment. Ya. Jadi ini bisa proses mana saja, bisa proses vaksin, bisa proses penerbangan pesawat, bisa proses produksi, ya, bisa kejadian-kejadian yang lain. Nah, ini bisa dianalisa berdasarkan sistem. Jadi yang dikatakan sistem itu adalah satu proses yang terdiri dari input dan output yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi cara memandang seperti ini, ya, cara memandang sesuatu itu sebagai sistem adalah seperti kota ini. Ya. Apa saja istilah-istilahnya? Contoh yang akan kita sering dalam percobaan itu disebut respon. Ya. Respon ini adalah satu proses karakteristik yang terukur. Ya. Contohnya responnya itu kalau vaksin responnya demam barangkali ya, atau responnya kalau di pesawat terbang responnya terkendali misalnya atau berputar atau bagaimana ya. Respon juga adalah satu produk yang bisa diukur. Ya. Misalnya proses pembuatan kue, outputnya adalah kue gitu ya. Kue yang seperti apa? Kue yang enak gitu ya. Kue yang gurih. Nah, kalau itu proses pembuatan kue. Kalau proses pembuatan vaksin, produknya adalah vaksin. Ya. Vaksin yang apa namanya bermutu gitu ya. Kemudian ada juga respon disebut sebagai Y atau Y. Ini Y ya. Jadi ini juga dinyatakan sebagai Y. Jadi sesuatu yang bisa diukur. Misalnya dalam produksi apa namanya pembuatan mobil, outputnya berapa mobil dalam sehari. Nah, itu kan diukur responnya. Ya. Outputnya berapa kendaraan yang bisa dikeluarkan. Ini respon. Jadi respon itu adalah sesuatu yang dihasilkan, ya. Sesuatu yang dihasilkan dan bisa diukur. Itu dikatakan respon. Nah, contohnya tadi dampak radiasi. Dampak radiasi itu sebenarnya juga respon, ya. Tetapi barangkali bisa diukur atau juga susah diukur, ya. Jadi kalau bisa diukur, ya harus diukur, ya. Misalnya dampak radiasi seberapa luas gitu ya. Berarti dia dikatakan juga sebagai respon. Ya. Jadi respon ini sesuatu yang terukur, ya. Itu dikatakan output atau respon. Kemudian faktor. Nah, dari faktor ini adalah ini ya. Proses variabel yang diinvestigasi. Jadi faktornya apa sih? Faktor yang mempengaruhi produksi. Nah, misalnya apa? Misalnya mesin, orang, material. Nah, ini kan faktor yang mempengaruhi produksi. Jadi adalah yang di suatu proses variabel yang diselidikin. Nah, ini faktor. Jadi misalnya skripsi kita mengenai apa namanya quality. Apa sih yang mempengaruhi quality dari satu produk kue misalnya? Misalnya oven, bahan-bahan telur, kemudian kelembapan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kue. Ya. Faktor itu dinyatakan dalam X. Ya. Jadi kalau dikatakan dalam skripsi, namanya apa tuh? Dependent variable. Ya. Kalau yang output ini namanya independent variable. Ya. Ini adalah faktor. Ya. Contohnya apa? Linear load, ya, atau oven temperatur kalau kue gitu ya. Ada lagi ini istilah-istilah dalam percobaan ya. Kemudian level. Nah, level ini terkait dengan faktor tadi. Ya, misalnya kalau kita membuat kue ada temperaturnya, ada yang 100, ada yang 200. Kalau misalnya ada ukuran tekanan rendah, tekanan tinggi. Kalau misalnya vaksin dosis rendah, dosis tinggi. Nah, ini dikatakan sebagai level. Jadi level ini adalah nilai yang dipilih dalam sebuah faktor. Ini ya. Misalnya tadi uranium kadar 90, uranium kadar 70. Itu kan
levelnya. Ya kan? Ini disebut sebagai level. Yang berikutnya adalah interaksi. Interaksi ini adalah satu hubungan yang tidak bisa tidak terjadi dalam satu proses. Contohnya hubungan antara waktu dan temperatur. Makin lama waktu pada temperatur tertentu akan menghasilkan sesuatu yang khusus gitu ya. Misalnya waktu pembakarannya diperpanjang. Dampaknya adalah temperaturnya makin tinggi dan kuenya bisa hangus. Ini interaksi. Jadi ada interaksi antara faktor-faktor. Ya. Jadi bagaimana kita melihat interaksi ini? Ini yang akan kita lihat dalam percobaan. Apakah ada hubungannya waktu dan temperatur? Apakah ada hubungannya misalnya umur dengan dampak dari pasien, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam kuliah kita selanjutnya. Oke, ada pertanyaan tentang ini, tentang terminologi ini? Ingat ya, ada respon, ada faktor, ada level, ada interaksi. Oke. Apa itu respon Friska? Contohnya berikan contoh respon Friska. Coba Friska, apa berikan contoh respon kira-kira dalam satu proses? Soalnya Pak, ketika kita memasak air, Ya. respon dari proses itu maka air itu akan mendidih. Air itu akan mendidih. Faktornya apa untuk mendidihkan air? Suhu. Suhu apalagi? Suhu yang panas. Terus? Kemudian ada wadah pengantar panasnya. Ada wadahnya apalagi? Ada tekanan gitu ya. Tekanan juga ya. Jadi misalnya Priska tadi membahas tentang proses memasak air ya, Priska ya. Inputnya apa? Inputnya itu adalah gas gitu ya. Air gitu ya. Ada gas, ada air. Gas itu meng-create panas gitu ya. Menggunakan wadah, misalnya wadah aluminium atau keramik ya. Kemudian temperaturnya berapa ya. Kemudian dengan waktu yang berapa lama air itu mendidih. Nah, ini outputnya mendidih. Outputnya mendidih ini responnya adalah air itu mendidih dalam waktu yang berapa lama. Apakah dalam 10 menit, apakah dalam 5 menit, ya tergantung berapa panas yang diberikan. Ya kan? Ini adalah contoh respon. Ya. Ada lagi mau menambahkan? Ada yang mau mencoba lagi? Levelnya berapa levelnya Priska? Level anunya? Contoh levelnya dalam pemanasan air ini? Level apa kira-kira? Levelnya derajat dari panasnya itu, Pak. Nah, panas berapa? Misalnya panas, bukan kalau di kompor itu ada bukan sedang, bukan kecil gitu ya? Iya. Pernah hidupkan kompor kamu Priska? Pernah lah, Pak. Setiap hari. Kan ada api kecil, api sedang, api besar gitu ya? Iya. Nah, itu adalah level. Ya. Iya, Pak. Contoh level. Oke, ada lagi mau mencoba contoh ini? Irfan, Renaldi, Ricky, atau Vicky? Kamu mau menambahkan contoh apa Vicky? Apa proses yang akan kita lihat contohnya? Proses apa? Proses apa? Apa yang mau kita contohkan di sini? Apa contohnya? Bisa aja seorang operator buat barang, Pak. Contohnya proses apa? Proses pembikinan suatu produk. Apa contohnya produknya? Kasih itu. Mungkin handphone atau apa, Pak? Handphone. Proses pembuatan handphone. Iya, Pak. Apa faktor-faktor yang diperlukan untuk buat handphone? Bahan baku.
Operator. Operator, apalagi Bahan baku, Pak. bahan baku, operator, apalagi Yang utamanya sih itu dua aja sih, Pak. bahan baku sama operator. Ada mesin gitu ya. Ya, Pak. Ada testing ya. Nah, itu adalah faktor dalam proses pembuatan handphone. Iya, Pak. Responnya apa outputnya? Outputnya handphone. Produk jadi, Pak. Produk jadi. Ya, yang seperti apa produknya? Handphone, Pak. Ya, handphone yang Yang handphone yang siap pakai, Pak. siap pakai, yang bisa digunakan gitu ya. Iya, Pak. Kemudian level-levelnya apa kira-kira contohnya levelnya? Output yang dihasilkan operator itu, Pak. Berapa Bukan, berapa level ini visisnya? adalah faktor ini loh. Faktor ini mempunyai level-level. Material. Levelnya apa materialnya? Contohnya ada material yang bagus, material grade 1, material grade 2, material grade 3, itu level. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Jadi level ini berkaitan dengan apa? Dengan ini? Dari kayak yang tadi sih dari bahan bakunya, Pak. Materialnya. Faktor-faktornya ya. Kemudian interaksi. Nah, interaksi contohnya apa interaksinya di sini? Misalnya material satu dengan mesin satu, kira-kira cocok nggak dia? Apakah nanti ada masalah dalam proses pembuatannya gitu ya? Jadi interaksi ini adalah hubungan antara faktor-faktor ini. Apakah antara X1 dan X2 ini saling terkait atau bebas gitu ya? Itu disebut interaksi. Contohnya tadi Priska mengenai air tadi. Apakah antara wadah, misalnya wadah keramik dengan temperatur, itu ada interaksi. Ya kan? Misalnya temperatur itu akan naik cepat kalau misalnya wadahnya itu aluminium. Tapi kalau wadahnya itu keramik, barangkali lambat temperaturnya naik. Nah, ini kan interaksi. Ya. Jadi ini adalah yang akan kalian gunakan di dalam skripsi kalian, ya, di dalam percobaan, ya, istilah-istilah ini ya. Jadi tolong ini dipahami dengan jelas, ya. Output itu adalah hasil dari percobaan. Input itu adalah bahan-bahan yang perlu dilakukan, ditambahkan ke dalam proses. Kemudian proses ini adalah tahapan-tahapan dalam satu pembuatan ya, atau satu kejadian. Dan yang akan dicek dalam percobaan itu adalah ini. Ya, yang akan kita cari dalam satu percobaan itu adalah faktor-faktor X ini. Ya. Kemudian hubungan antara faktor-faktor X ini itu disebut sebagai interaksi. Dan faktor-faktor X ini mempunyai banyak level-level ya. Ada material rendah, material bagus, tadi ada oven api kecil, api sedang dan seterusnya ya. Jadi ini adalah yang akan kita pergunakan seterusnya. Oke, bisa ya? Sekarang kita lihat selanjutnya. Oke, definisi ya. DOE adalah one of the most powerful technique to improve quality and productivity ya. Jadi inilah salah satu alat yang paling canggih ya, most powerful ya. Jadi ini dengan menguasai desain ini ya, eksperimen ini, kalian itu sudah punya alat yang istilahnya laku di pasaran gitu ya. Kalian sudah bisa dikatakan mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Untuk apa? Meningkatkan quality dan productivity. Ini disebut one of the most powerful ya. Jadi struktur eksperimen strateginya apa? Ini dikatakan that allows for simultaneous evaluation of processing variable. Jadi ya faktor ya, variable ya. Kemudian dan kemampuannya mempengaruhi sebuah produk atau proses karakteristik. Contohnya tadi kalau kita membuat kue itu kan ada karakteristiknya. Contohnya kue ini empuk,
ada lagi kue itu renyah, ada lagi kue itu tahan lama berapa lama, atau kuenya ini apa namanya kekerasannya berapa, keempuannya berapa. Jadi produk itu mempunyai karakteristik, ya. Contohnya tadi air mendidih, ya. Air mendidih karakteristiknya berapa, ya. Apakah mendidihnya itu di 100 derajat, apakah dia ada di 110, apakah ada di 90, ya. Berapa nih nilai mendidihnya, ya. Jadi ini dikatakan bahwa dengan percobaan, dengan melakukan desain percobaan, kita bisa melakukan simultan, ya. Simultan itu artinya bersamaan, ya. Jadi faktor-faktor yang dinilai itu bersamaan. Jadi contohnya tadi buat handphone. Jadi yang akan kita perhatikan adalah faktor material. Ada lagi faktor operator, faktor mesin, ya. Nah, ini dinilai secara keseluruhan, ya. Tidak dinilai satu-satu, ya, sehingga mempengaruhi hasil handphone yang dibuat tadi, ya. Itu adalah definisi dari design of experiment, ya. Oke, ini bisa kalian baca nanti, ya. Kemudian objektifnya. Apa sih tujuan dari tadi? Tadi sudah banyak kita cerita, ya. Tujuannya tadi menghemat biaya, menghemat waktu, mengurangi resiko, gitu ya. Jadi itu salah satu adalah tujuannya, ya. Kalau dalam apa namanya dalam buku disebutkan DOE itu berguna, useful to identify important factor. Jadi tujuan dari DOE tadi adalah melihat faktor-faktor tadi. Kemudian menentukan variabel dan besarnya yang mempengaruhi respon. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi apa namanya gambar tadi, jadi tujuan kita melakukan percobaan adalah menentukan berapa nilai X-nya yang mempengaruhi output-nya. Jadi berapa misalnya settingan apa tadi, settingan api, kemudian materialnya apa gitu ya, yang mempengaruhi mendidihnya air tadi. Jadi tujuan percobaan adalah menentukan ini ya, berapa X-nya untuk menghasilkan Y. Nah, itu contohnya ya. Menentukan variabel dan besarnya yang mempengaruhi respon. Yang berikutnya adalah menentukan proses stability. Jadi menentukan bagaimana memanipulasi variabel tadi ya, untuk mengontrol respon. Nah, ini contohnya tadi, ini contohnya tadi kita membuat roti, ya, berapa temperaturnya, berapa apa namanya telurnya, bagusnya gulanya berapa, tepungnya berapa, sehingga menghasilkan roti yang empuk, yang tahan terhadap apa namanya jamur gitu ya, kemudian enak gitu ya. Nah, itu apa sih yang menentukan variabel-variabel yang seperti apa yang bagus itu, ya. Atau misalnya material apa yang bagus untuk membuat handphone ini, apakah settingan mesinnya seperti apa yang membuat handphone itu bagus. Nah, ini dikatakan proses apa tadi, optimasi ya, untuk proses stability. Jadi ada dua tujuan di sini, adalah menentukan faktor-faktor tadi, dan juga menentukan bagaimana kita memanipulasi variabel tadi untuk menghasilkan respon yang sesuai. Artinya bagaimana mencari, misalnya kalau bikin kue, bikin apa namanya resep yang paling bagus itu yang mana resepnya? Nah, itu kan resep istilahnya. Jadi kalau kita obat, resepnya apa? Nah, itu salah satu adalah percobaan. Ini adalah untuk menghasilkan resep yang paling bagus. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Objektif ya, objektif kita. Bisa diikutin? Jadi percobaan itu ada, saya ulang lagi ya, ada variabel yang akan kita cari, ada output yang akan kita selidikin, yang terdiri dari beberapa proses yang dipicu oleh input, dan juga ada beberapa faktor yang tidak bisa dikontrol. Ya.
Ini adalah gambaran satu proses ya. Nah, sebelumnya atau kalian sudah belajar tentang belum ya? Apa namanya? Quality belum ya? Kayaknya belum dapat quality kalian kan ya? Ada kenal Semester SPC kan? 7, Pak. Hah? Belum. Quality semester 7, Pak. Ya. Jadi belum pernah mendengar kata SPC atau sudah pernah tahu SPC? Gimana? Belum, Pak. Belum ya? Baru dengar dari Bapak. Jadi kalian kecepatan ngambil mata kuliah ini ya. Jadi mestinya kalian sudah lihat apa statistik ya. Dalam quality itu ada namanya istilahnya SPC ya. Statistical Process Control ya. Jadi kalau dalam SPC itu kita bisa mengamati proses itu stabil atau tidak stabil ya. Jadi kalau SPC itu kita hanya bisa mengamati. Oh ini proses ini terkendali, oh ini proses ini tidak terkendali, ya kan? Pakai SPC, Statistical Process Control. Nah kalau DOE itu kita akan mengintervensi proses. Ya. Tadi misalnya kita lihat percobaan membuat bom gitu ya. Bomnya pas ditekan misalnya tidak meletup, tidak meledak. Oh, ternyata kurang racikannya. Nah, itu kan artinya apa? Kita ada intervensi untuk memperbaiki proses. Maka DOE ini cenderung bersifat aktif ya. Kalau SPC itu bersifat pasif. Artinya kita hanya bisa mengamati dan mengumpulkan data. Kalau DOE kita melakukan intervensi untuk melihat bagaimana perilaku proses. Nah, ini beda antara SPC dan DOE. Jadi SPC itu kita bersifat pasif, kita mendapatkan data, proses berjalan, kita ngambil ke data. Kalau DOE kita mengintervensi proses untuk merubah respon. Ya, itu bedanya. Ya. Oke. Nah, ini contoh aplikasi DOE ya. Contohnya dalam produk desain, kita bisa melakukan desain eksperimen untuk mengurangi cost, untuk membuat produk yang tahan, ya, yang membuat produk yang stabil, atau kita membuat desain produk yang gampang dibuat. Ya. Bagaimana membuat produk yang simple gitu ya? Nah, ini bisa juga. Ya. Atau kita memperbaiki variasi, ya. Atau membuat satu desain yang bisa tahan terhadap segala cuaca misalnya. Ini adalah dalam produk dan proses. Ya. Secara umum ini bisa banyak digunakan ya. Melihat impact dari beberapa faktor ya, interaksi beberapa faktor ini secara umum lah ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk servis, ya. Maksudnya produk-produk berupa servis, ya. Atau bisa memperbandingkan metode kerja, evaluasi mesin baru, memilih supplier gitu ya. Atau kita juga bisa dalam marketing juga ya. Kita bisa menentukan keinginan customer seperti apa. Jadi kalau dalam melihat keinginan customer, kadang kita melakukan namanya survei. Ya. Survei ini juga dirancang menggunakan design of experiment. Atau dalam marketing partai politik. Nah, sekarang kan mau dekat-dekat pemilu misalnya, orang mulai mengeluarkan survei. Nah, survei ini berkaitan dengan marketing. Jadi berapa keinginan, berapa levelnya keinginan partai A, pemilih terhadap partai A, partai B. Nah, itu bisa dirancang mengenai keinginan customer juga. Ya. Customer inginnya apa sih? Partai yang seperti apa? Ini bisa dirancang menggunakan DOE. Ini duitnya banyak ini. Jadi kalau kalian ingin berkecimpung di bidang perancangan eksperimen untuk survei pemilu, itu kaya raya tuh. Ya. Tetapi hati-hati juga. Ya.
Jadi karena ini dirancang, berarti bisa dibuat-buat ya. Nah, jadi ada survei-survei yang misalnya mengarahkan ke arah tertentu juga bisa. Nah, itu adalah jahatnya orang yang mempunyai ilmu tapi tidak digunakan dengan betul. Ya. Jadi contohnya adalah survei-survei yang hasilnya itu membuat orang menjadi apa namanya menggiring opini ya. Contohnya produk-produk kayak iklan-iklan ya. Iklan itu juga diluncurkan dengan satu apa namanya perancangan percobaan kan. Jadi cara mengiklankan itu juga perlu dilakukan percobaan ya. Dalam manufaktur ya, dalam pembuatan ya, meningkatkan quality, meningkatkan testing, meningkatkan ketahanan mesin, meningkatkan yield atau output ya. Ini juga bisa dilakukan dalam menggunakan DOE ya. Jadi prinsipnya DOE itu bisa digunakan untuk apa saja. Tergantung siapa yang akan menggunakan DOE ya. Dan penting saya ingat tadi, salah satu syaratnya adalah harus jujur ya. Jadi dalam desain ini kita harus jujur ya. Karena kalau tidak hasilnya akan sangat membahayakan ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini, aplikasi ini? Bisa jadi orang jujur nggak? Memanipulasi data. Mudah-mudahan ya. Jadi ini terkait dengan manipulasi data gitu ya. Akan melihat apakah hasilnya itu jujur atau tidak ya. Nah, berikutnya kita lihat secara singkat langkah-langkah melakukan percobaan ya. Jadi pertama kita pastikan tujuan dulu ya. Kita namanya establish apa? Establish objective. Jadi tadi mengenai apa, misalnya mengenai bom atom. Jadi bom atom itu apa yang akan diminimalkan, misalnya dampak radiasi. Apa yang akan dimaksimalkan, misalnya kekuatan ledakan. Apa yang harus dibuat konsisten? Ledakannya jangan kadang hidup kadang enggak gitu barangkali ya. Ini objektif. Kemudian misalnya tadi merebus air. Coba tadi Priska, mana Priska tadi? Ya, Pak. Apa yang akan diminimalkan kalau merebus air kira-kira? Waktunya, Pak. Waktunya. Apa yang dimaksimalkan? Yang dimaksimalkan airnya cepat mendidih. Airnya cepat mendidih. Apa yang kamu ingin buat konsisten? Apa kira-kira yang akan dibikin konsisten? Apinya, Pak. Apinya, gitu ya. Kekuatan. Ya. Nah, barangkali gini juga kita tambahin ya, untuk merebus air yang akan kita minimalkan adalah penggunaan gas. Gitu ya. Di penggunaan gas itu diminimalkan atau penggunaan bahan bakar minimal, tapi airnya mendidih, gitu ya. Yang dimaksimalkan adalah waktu ya, atau jumlah air. Misalnya air yang 1 galon kah atau gimana gitu ya. Kemudian apa yang lebih konsisten ya, airnya mendidih itu tepat waktu misalnya ya. Jangan sampai kadang cepat kadang lambat gitu ya. Ini konsisten. Ini adalah objektif. Contohnya lagi kita akan membuat kue. Nah, coba ada yang menambahkan, ada yang membuat kue, apa yang mau diminimalkan untuk buat kue? Halo? Siapa yang mau bantu sini? Intan, mana Intan? Contohnya kamu bikin kue Intan, apa yang kamu mau minimalkan Intan? Bahannya mungkin Pak. Bahannya ya diminimalkan gitu ya. Misalnya telurnya 1 bisa buat kue 100 gitu ya. Tapi nanti kuenya nggak bagus jadinya.
Ya, oke ya, bahannya diminimalkan ya, jangan terlalu boros gitu ya. Iya, Apa yang Pak. dimaksimalkan, Intan? Rasanya, kualitasnya. Rasanya enak gitu ya, Iya, lembut, atau lembut. Apa nggak yang mau ngantet. kamu bikin konsisten kuenya itu? Rasanya tetap dari awal sampai seterusnya harus sama, Pak. Nah, misalnya Supaya telurnya itu konsumen kan kadang ada telur apa misalnya telur barelang, ada telur Medan gitu ya. Artinya berbagai macam telur hasilnya tetap konsisten gitu ya. iya. Jangan nanti kalau pakai telur Medan kok rasanya enak, telur barelang rasanya makin enak gitu kan. Kalau makin enak kan bagus, Pak. Tapi kan pas yang makin enak tadi dihilangkan telur itu, telur yang lain kok cuma enak aja gitu kan. Jadi hasilnya konsisten gitu ya. Itu adalah Iya. objektif ya. Jadi objektif ini yang harus kalian tentukan. Contohnya kalau mau bikin skripsi nih, ya, atau kalian mau kuliah dulu lah, kuliah ya. Yang diminimalkan apa? Misalnya, minimalkan adalah misalnya nilai yang kecil, nilai E gitu atau nilai D diminimalkan. Yang dimaksimalkan apa? Nilai A gampangnya ya. Atau waktu ya. Konsisten, ya nilainya konsisten setiap semester itu nilainya IPK-nya 4 misalnya. Itu kan konsisten. Gimana? Bisa IPK 4 setiap semester gitu kan? Nah, ini adalah objektif. Jadi objektif ini ada sebelum percobaan itu dilakukan. Ya. Dan ini sudah jelas ya objektif ini ya. Jadi tidak ada lagi misalnya objektif itu mengawang-awang ya. Jadi objektif ini sudah istilahnya sudah terbayang gitu ya. Contohnya kita akan targetkan misalnya objektif kita itu akan berangkat kuliah ke Unrika. Objektifnya adalah berangkat kuliah ke Unrika. Gitu ya. Apa yang diminimalkan kalau kita mau berangkat kuliah di Unrika? Barangkali yang perlu diminimalkan adalah waktu tempuh misalnya ke sana ya. Jadi jangan sampai terlambat. Yang diminimalkan adalah keterlambatan. Yang dimaksimalkan apa? Adalah misalnya kalau kuliah di sini yang dimaksimalkan adalah daya tangkap. Nah, gangguannya sedikit. Yang konsisten apa? Konsisten itu hasilnya. Ya. Hasilnya konsisten. Ya. Nah ini selalu diadakan sebelum percobaan itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya kita identifikasi faktor-faktornya. Ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Contohnya tadi merebus air. Faktornya adalah apa namanya bukaan gas, bahan untuk merebus airnya apakah kuali dari aluminium, dari keramik gitu ya. Kemudian kalau membuat apa namanya tadi kue, berapa jumlah telurnya, ya. Telur, tepung, apalagi temperatur, lama memanggang, ini faktor. Ya. Kemudian brainstorm, faktor apa yang akan dipilih ya, yang meminimalkan, memaksimalkan atau membuat lebih konsisten. Jadi faktor-faktor ini yang sudah juga diketahui. Kemudian setelah kita punya objektif, sudah punya faktor-faktor tadi. Nah, faktor-faktor ini juga perlu juga diketahui faktor yang tidak dikendalikan ya. Ingat ya, ada faktor itu ada dua tadi. Ada yang dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Contohnya kalau bikin kue tidak bisa dikendalikan itu apa? Misalnya temperatur ruangan, ya kan? Itu tidak bisa dikendalikan. Ya. Kemudian setelah itu sudah objektif ada, faktor sudah jelas, baru dilakukan percobaan. Percobaan ini perlu didesain, ya, perlu dilakukan dan dianalisa. Setelah itu kita ada lakukan mendapatkan pengetahuan baru. Jadi setiap percobaan itu kita mendapat kesimpulan kan? Jadi kesimpulan itu dikatakan sebagai gain process knowledge. Oh, ternyata telur barelang itu perlu lebih banyak daripada telur apa namanya Medan gitu ya. Ini kan proses
Jadi kalau pakai telur barelang harus jumlahnya lebih banyak 1 atau 2 daripada telur dari Medan. Oh, ternyata bahan keramik itu lebih lebih stabil apinya, lebih tahan panasnya daripada misalnya kuali dari aluminium, ya kan? Jadi apinya lebih lambat panas, tapi kalau panas dia stabil panasnya. Ini artinya namanya gain process knowledge. Jadi kita mempunyai pengetahuan baru dari hasil percobaan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi. Jadi hasil percobaan tadi itu dilakukan pelaksanaan ataupun implementasi. Misalnya tadi membuat kue, kita sudah dapat resep tadi ya. Tadi si di Mega ya. Mega sudah dapat resep, maka resep itu ditulis dalam kertas. Kemudian karena ini barang berharga, banyak sekali percobaan yang dibuat oleh si Mega tadi, maka resep ini disimpan dalam lemari besi misalnya. Karena ini bahan berharga. Jadi informasi mengenai hasil percobaan itu termasuk hak cipta ya. Nah, ini diimplementkan sehingga menghasilkan kue yang enak atau menghasilkan suatu proses yang optimal. Nah, ini adalah step-step dari melakukan percobaan. Ya, kira-kira bisa ini dipahami? Brian, gimana Brian? Ada pertanyaan Brian? Gimana Brian? Oke, ada yang ditanyakan? Aminah, mana Aminah? Ada pertanyaan Aminah? Anggi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Di sini ada dua aplikasi saintifik untuk metode eksperimen ya. Jadi ada dua cara. Pertama itu pasif ya. Kedua itu adalah aktif ya. Jadi kalau dikatakan pasif itu artinya kita tidak begitu banyak terlibat ya. Kalau aktif berarti kita terlibat dalam lebih banyak dalam percobaan tersebut ya. Contohnya pasif ya, eksperimen hanya mengamati kejadian alam. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya melakukan observasi. Kemudian eksperimenter tidak mengganggu lingkungan. Kemudian eksperimen tidak bisa mengontrol apa kejadian-kejadiannya. Ya, kemudian antara penyebab dan efek, hubungan antara penyebab dan efek dihalangin oleh variabel yang tidak bisa dikendalikan. Ya, jadi contohnya kita akan melakukan percobaan mengenai vaksin, namanya dampak COVID ya. Jadi dampak COVID barangkali kita melakukan eksperimen hanya mengamatin. Jadi kalau misalnya dari segi umurnya misalnya, dari umur berapa ke berapa orang ini terdampak yang sangat parah atau sedang atau tidak berdampak. Ini kan kita hanya mengamatin, ya, tidak bisa mempengaruhi. Ya. Kemudian misalnya masalah lingkungan, kita mengamati misalnya dampak gunung meletus. Nah, ini kan tidak bisa mengintervensi, ya. Kita hanya bisa melihat dampak dan bisa mengamati. Ini dikatakan sebagai pasif, ya. Dan ini juga dikatakan sebagai metode eksperimen. Ya. Jadi dalam observasi, ya, dalam observasi ini kita sebagai eksperimenter harus sudah mengetahui apa yang akan kita lihat. Jadi antara observasi dengan tengok-tengok itu berbeda ya. Kalau tengok-tengok itu misalnya cuma kalian ke pasar misalnya. Kalian ke pasar untuk jalan-jalan. Atau kalian ke pasar untuk membeli baju. Nah, ini sudah berbeda.
Jadi kalau kalian ke pasar untuk jalan-jalan, barangkali tidak banyak yang kalian dapatkan informasinya. Tapi kalau kalian akan ke pasar untuk melihat harga, maka kalian akan melihat banyak harga dan informasinya. Misalnya harga harga jenis bawang. Jadi jenis bawang A, B, C, D harganya berapa. Kemudian harga produk ikan, jenis-jenisnya namanya berapa gitu ya. Artinya nih observasi ini sesuatu yang dilakukan dan menghasilkan suatu pengamatan. Ya, itu dikatakan observasi. Jadi si eksperimenter ini sudah punya namanya checklist atau apa-apa yang akan diamati. Nah, dalam skripsi juga seperti itu ya. Jangan nanti kalian bikin metode observasi. Mana formnya? Tak ada. Jadi observasi ini sudah siap dengan sesuatu yang akan diamati. Contohnya kalian namanya punya checklist. Apa yang akan diobservasi. Ya kan? Misalnya kalian akan mengobservasi pasien COVID. Apa yang akan kalian amatin situ? Ya kan? Apakah gejala-gejalanya, apakah temperaturnya, apakah misalnya dampaknya, apakah susah bernapas dan sebagainya. Sudah diberikan checklistnya. Itu dikatakan passive observation. Ya. Kemudian yang berikutnya aktif. Ya. Jadi kalau dibilang aktif, eksperimenter punya kontrol terhadap proses. Ya. Jadi misalnya tadi percobaan membuat handphone. Jadi si engineer punya hak untuk misalnya merubah-rubah setting mesin gitu ya, merubah-rubah jenis material ya. Jadi eksperimenter punya kontrol. Ya. Kemudian perubahan itu akan mempengaruhi lingkungannya atau mempengaruhi proses. Dari perubahan itu yang dibuat oleh si eksperimenter akan terlihat cause and effect. Contohnya kita akan membuat tadi kue tadi ya. Kita ganti-ganti telurnya 1, telurnya 2, telurnya 3 dan seterusnya. Dan akan kita lihat dampaknya. Oh, kalau telurnya 1 nih kuenya jadi keras. Telurnya 2, kuenya pas. Kalau telurnya 3 terlalu empuk. Nah, itu kan bisa jadi ya. Jadi ada penyebab dari satu akibat ya. Kemudian hasilnya tadi bisa diulang-ulang. Ya. Kemudian bisa disederhanakan modelnya. Jadi hasil dari percobaan itu misalnya hasilnya bagus, maka bisa diulang. Hasil itu bisa bagus lagi enggak? Kalau tidak bisa diulang, nah itu belum berhasil, berarti itu tidak sengaja bagus, gitu ya. Artinya hasilnya harus reproducible, bisa diulang dan bisa dimengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Nah ini adalah dua cara dalam melakukan percobaan, yaitu dari segi observasi pasif dan observasi aktif. Ya. Oke, kita lihat berikutnya apa? Nah ini ya. Observation experiment ya. Ini dalam bahasa Inggris saya buat, nanti kalian buat dalam bahasa Indonesia ya. Di sini dikatakan you can observe a lot just by watching. Jadi Anda bisa mengamati hanya dengan menonton ya. Tetapi dikatakan however to understand what happened to process, bagaimanapun jika ingin mengerti proses, kamu harus merubah beberapa input ya, dan bagaimana mempengaruhi faktor-faktor tadi. Artinya untuk mengerti betul-betul suatu proses, kamu harus lebih terlibat, merubah inputnya, dan mengamati apa yang terjadi karena perubahan tersebut. Nah, ini dikatakan sebagai eksperimen. Jadi kalau hanya melihat saja, tidak bisa mengetahui apa perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita melakukan modifikasi, ya, maka kita akan melihat hubungan antara proses, faktor dengan outputnya. Ya. Jadi dikatakan eksperimen. Ya. Jadi you need to conduct experiment on system to really understand cause and effect.
Ya. Jadi kita perlu melakukan eksperimen untuk mengerti dampak, pengaruh, dan penyebab. Ya. Yang dikatakan sebagai eksperimen. Ini adalah cerita-cerita kita tadi dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian kita di sini ada strategi percobaan. Ya. Kalau tadi itu metode, ya. Metode, ya, ada 2 metode, pasif aktif. Berikutnya adalah strategi. Nah, kalau strategi ini istilahnya apa? Trik, ya. Strategi eksperimen. Ada 3 di sini yang biasa dilakukan, yaitu pertama tebak-tebak. Nah, ternyata trial and error atau tebak-tebak ini adalah salah satu strategi. Ya, ini sering kita lakukan, ya. Oh, ini kalau pakai ini airnya apinya dibesarkan, kira-kira mendidihnya cepat gitu ya. Tapi airnya melumbab bergejolak dengan besar gitu ya, tidak stabil gitu ya. Ini kan trial. Kemudian misalnya, oh kalau telurnya kita langsung tambahkan 5, kira-kira gimana hasilnya? Nah, ini dikatakan trial and error. Kita coba, dan kalau ada salah, oh ada salah. Ini kalau misalnya membuat bom atom tadi, boleh nggak kita membuat bom atom pakai trial and error kira-kira? Cocok nggak pakai trial error bom atom? Tidak, Pak. Kenapa? Apa dampaknya trial error? Errornya apa tuh errornya tuh kalau bom atom? Apa kira-kira dampaknya? Suatu wilayah. Banyak yang mati gitu ya? Iya, Pak. Kalau vaksin, nah, vaksin boleh nggak trial error vaksin itu? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Nyawa, Pak. Jadi trial error ini tidak semua bisa dilakukan trial and error ya. Jadi kasus-kasus tertentu bolehlah ya trial error ya. Jadi best guess approach. Contohnya untuk masak air tadi bolehlah trial error ya. Atau bikin kue, makan sendiri, oh ini enak. Bikin lagi, oh makin enak. Berarti yang mana yang mau dibikin untuk untuk jualan? Nah, itu kan bisa trial error. Kemudian yang kedua itu satu faktor satu waktu. Ini apa sih maksudnya satu faktor satu waktu? Contohnya kita akan bikin kue lagi. Kuenya itu kita mainkan di temperatur oven. Jadi akan kita lihat faktor oven. Faktor apa yang kita lihat? Faktor apa untuk kue tadi? Satu faktornya contohnya? Halo? Contohnya apa tadi? Faktornya? Bahannya. Bukan, kita mau bikin faktor oven aja, oven. Oven. Suhunya. Ovennya suhunya ya. Jadi akan kita main-mainkan di oven itu adalah suhunya. Contohnya suhunya berapa mega kalau bikin kue? 75, Pak. Hah? Berapa? Berapa ya, Dri, bikin kue temperaturnya? 70 sampai 80 derajat Celcius, Pak. Nggak masak kuemu. Air pun nggak mendidih temperatur segitu. Ini siapa namanya? Si Yadri ya? Itu kalau Ya, bikin kue nggak bisa bikin temperatur segitu. Kamu harus tanya dulu ke ahlinya yang bikin kue. Contohnya Mega. Mega berapa? Bikin kue temperaturnya? Halo? Mana Mega tadi? Ya, Pak. Berapa temperatur bikin kue? 200 derajat, Pak. 200. Nah, kalau 80 nggak jadi kuenya itu. Siapa Yandri? Ya. Bantet nanti lama masaknya. Maka tadi dikatakan harus ahli gitu ya. Ahlinya apa? Tanya pembuat kue dulu kalau mau bikin percobaan ya. Contohnya tadi oke, Yandri mau bikin percobaan tak apalah ya. Kita bikin temperatur 80 sama 200. Ya, ada lagi temperaturnya 300. Nah, jadi ada rumus dari Yandri pakai temperatur 80, dari Mega pakai temperatur 200, ada yang
pakai temperatur 300. Nah, ini satu faktor ya. Satu faktor, faktornya apa? Apa tadi faktornya? Oven. Temperatur dari Temperatur dari ovennya, Pak. oven. Jadi ini dikatakan satu faktor. Jadi ada 3 level, yaitu misalnya tadi temperatur 80, temperatur 200, temperatur 300. Ini namanya one factor. Jadi kita coba satu-satu. Jadi adonannya sama, ya. Adonannya kita bagi 3, ya. Adonan yang dibuat mega tadi, ya. Telurnya sama, tepungnya sama, cara ngocoknya sama, gitu ya, ngadunnya sama. Itu dibakar 3 kali. Pertama dibakar dengan temperatur 80. Oke, selesai. Kemudian kita buat lagi dengan adonan yang sama dengan temperatur berapa tadi? 200. 200. Kemudian dibuat lagi dengan adonan yang sama, telurnya juga sama, dengan temperatur berapa ketika tadi? Temperatur 300. 300. Nah, itu dikatakan one factor at a time. Jadi tiga level tadi dicoba terus-terus 3 kali, maka ketahuan, oh ternyata kue yang bagus itu temperaturnya misalnya di temperatur 200. Kalau 300 tadi hangus. Ya kan? Kemudian kalau tadi 80, kuenya nggak masak misalnya. Ya. Tapi perlu diperhatikan, temperaturnya saja yang dirubah-rubah. Waktunya sama, misalnya waktunya 30 menit, ya. Telurnya juga sama misalnya. Tepungnya juga jumlahnya sama. Apa adonannya juga sama adonannya. Berarti semuanya sama kecuali temperatur tadi. Ada dikatakan sebagai one factor. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak? Hamba. Nah, oke. Itu disebutkan sebagai OVAD ya. Itu tadi metode strategi yang kedua ya. Strategi yang ketiga itu apa? Faktorial. Nah, ini faktorial ini sekaligus ya. Jadi misalnya kita akan memilih tadi kembali lagi ke kue lagi ya. Nanti tolong Mega buatkan kue yang enak ya. Jadi misalnya tadi membuat kue yang enak itu faktornya adalah oven, kemudian temperatur oven, lama membakarnya, dan misalnya apa lagi? Bahannya yang bagus-bagus, Pak. Hah? Bahannya dari bahan yang bagus-bagus. Oh ya boleh ya. Karena abal-abal. Jadi faktornya misalnya tadi 3 ya kita pilih faktornya ya. Faktor temperatur oven, faktor lama membakar, sama misalnya telurnya. Nah bahan-bahan yang lain itu sama semua. Jadi faktor ini 3 faktor ini yang diamatin sekaligus. Ya. Jadi kalau tadi OVAD itu satu-satu faktornya ya. Kalau faktorial ini faktor-faktor yang tadi menyebabkan terjadinya kue yang enak tadi itu dites sekaligus. Nah, ini agak rumit yang ini. Ya. Yang faktorial ini ya. Jadi misalnya vaksin ya. Vaksin ini kan macam-macam faktor membuat vaksin ini. Misalnya dosisnya, kemudian campurannya, kemudian temperatur penyimpanannya. Ini faktor semua. Nah, ini dites sekaligus. Karena kalau dites satu-satu barangkali tidak memadain. Kalau ini tadi bisa satu-satu. Ya. Karena barangkali yang lain sudah jelas gitu ya, tinggal temperatur yang belum jelas. Maka dites temperaturnya saja. Kalau yang ini barangkali 3 faktor tadi tidak jelas. Maka dilakukan faktorial eksperimen, artinya eksperimen sekaligus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Nah, ini adalah contoh strategi dari percobaan. Pertanyaan saya, mana percobaan yang paling murah dilakukan? Yang pertama, Pak. Yang pertama, kenapa paling murah? Nah, yang berdasarkan tebak-tebak itu, Pak. Ya, kenapa dia paling murah menurutmu? Halo, gimana? Bisa jawab? Yang paling murah, yang paling murah. Yang paling cepat yang mana hasilnya paling cepat?
Yang paling cepat memberikan hasil yang mana? Yang pertama, Pak. Paling cepat. Nah, yang paling akurat hasilnya yang mana? Yang faktorial Yang eksperimen yang ketiga. Faktorial eksperimen, Pak. Paling akurat. Oke. Jadi jawaban-jawaban tadi ada benar, ada tidak benar ya. Jadi dari 3 strategi ini ya, mana yang paling bagus ya, itu sesuai dengan prosesnya lah ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, nah, semuanya bagus. Mana yang paling cepat, semuanya cepat. Mana yang paling akurat, semuanya akurat. Jadi jawabannya tidak saklek 1, 2, 3 gitu ya. Jadi tergantung proses apa yang akan kita amatin ini. Ya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin kue, ya, kue tadi tinggal faktor ovennya, berarti oven itu akurat. Ya. Kita tengok satu-satu aja, ya kan? Apakah cepat seperti itu? Ya, satu kue misalnya 1 jam, berarti perlu 3 jam, ya kan? Jadi tergantung apa yang akan kita amatin dulu, ya. Kalau misalnya soal bom atom itu nggak bisa kita lakukan trial error atau OVAD. Kita harus melakukan dengan faktorial. Ya. Itu yang paling cepat, paling murah, paling aman. Ya. Jadi tergantung proses apa yang akan diamatin ini. Ya. Tidak semua ini dikatakan paling bagus atau paling mahal, paling murah atau paling cepat. Jadi strategi ini bergantung kepada apa yang akan kita hadapi. Ya. Jadi tidak, contohnya apa? Misalnya kita akan, istilah orang mau nepuk nyamuk nggak perlu pakai bedil gitu ya. Nepuk nyamuk ya, kalau membunuh nyamuk ya perlu apa namanya? Perlu raket nyamuk aja barangkali ya. Atau dicuekin aja nyamuknya, bisa juga ya. Ini strategi ini bergantung kepada apa yang dihadapi. Ya. Jadi begitu juga cara berpikir ya. Jadi strategi itu sebenarnya tidak semuanya sesuai ya, disesuaikan dengan keadaan ya. Oke, paham ya? Halo? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, ini contoh sebelum kita contohnya ini adalah contoh tentang bola golf ya. Ada namanya best guess approach ya. Ada dua kekurangan dari metode ini ya. Contohnya misalnya kita melakukan tebak-tebakan tidak menghasilkan hasil yang sesuai. Kemudian eksperimenter mengambil tebakan yang berikutnya. Ini bisa menyebabkan waktu yang lebih lama tanpa hasil yang pasti untuk sukses atau berhasil. Ya. Jadi ternyata tebak-tebakan ini bisa juga memakan waktu cukup lama ya. Jadi ini disadvantage-nya. Kedua misalnya, ya, misalnya tadi hasil tebak-tebakannya berhasil. Kemudian eksperimenter berhenti untuk menebak. Barangkali belum pasti bahwa tebakan yang tadi itu hasil yang terbaik. Ya. Jadi ada dua disadvantage ya, atau kerugian ya. Pertama dia menebak salah, kemudian berikutnya dia akan melakukan tebakan kedua dan belum tentu juga berhasil. Nah, ini kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, dia menebak betul, hasilnya bagus, tetapi dia berhenti untuk melakukan percobaan. Padahal di situ belum pasti bahwa itu hasil yang paling bagus. Baru cukup bagus, tapi belum tentu yang paling bagus. Nah, ini adalah kelemahan dari hasil tebak-tebakan trial dan error tadi. Ya. Oke, bisa dipahami nggak tebak-tebakan tadi? Jadi ada dua kerugiannya ya. Menebak betul dan menebak salah pun ada rugian juga. Ya. Oke, pertanyaan sampai sini.
Ini tentang bola golf saya tengok dulu ya. Nah, tadi contohnya tadi bola golf ya. Ini orang main golf ya. Jadi tebak-tebakan ini. Jadi contohnya main golf itu ada pemukulnya itu ada yang biasa, ada yang besar ya, oversize atau reguler. Bolanya itu ada yang bola tipe bolanya bola-bola balata atau namanya tripis bolanya ya. Kemudian cara main golfnya gimana? Bisa jalan kaki atau pakai apa namanya? Golf cart itu mobil itu kan. Minumnya juga ada dua macam, sini minum air biasa atau minum sirup gitu ya. Boleh juga. Mainnya main di pagi hari atau di siang hari. Kemudian mainnya pada waktu musim yang cukup dingin atau yang cukup panas. Kemudian sepatu golfnya apa yang dipakai, apakah yang keras atau yang lunak gitu ya. Mainnya pada waktu angin cukup kencang atau anginnya sepoi-sepoi. Ini contoh kalau kita main golf ya. Ada 8 faktor misalnya. 8 faktor ini yang mempengaruhi kinerja kita bermain golf. Oke. Nah, ini tebak-tebakannya gimana? Nah, ini tebak-tebakannya ada satunya lah. Ada 8 ini berarti masing-masing 8 ini punya 2 level ya. Pertama level yang pertama pemukul ya. Pemukulnya ada yang besar, ada yang biasa. Ini mau yang pakai mana pukulannya, pemukulnya, ya kan? Ini katakan kita pilih. Biasanya kalau orang main golf itu kalau kita perhatikan dia akan memilih pemukul gitu ya. Nah, saya ini kayaknya cocoknya ini pakai yang inilah, yang besar. Atau saya pilih yang kecil, yang sedang gitu ya. Ini kan tebak-tebakan. Ya kan, pemilihan dari alat yang akan digunakan ya. Nah, ini atau ini kalau semester sebelumnya itu tugasnya adalah mengunjungi lapangan golf ya. Jadi mengunjungi lapangan golf akan melihat apa-apa saja variabel yang berkenaan dengan menunjang permainan golf ya. Dari segi pemukul, dari segi bola, dari segi jalan kah ya. Ini kalian akan melakukan kunjungan lah ya. Jadi kunjungan ke lapangan golf atau kalian bertanya kepada pemain golf atau kalian melihat contoh-contoh video tentang orang main golf ya. Jadi ini kalian lakukan tugas ya. Tugas ini tugas kelompok lah ya, tugas kelompok. Kalian verifikasi ke 8 ini ya. Apakah memang betul 8 ini adalah variabel-variabel ataupun faktor-faktor yang menentukan dalam permainan golf ya. Ini tugas kelompok untuk minggu ini ya. Jadi tugasnya itu bisa kalian melakukan kunjungan, bisa kalian menonton, bisa kalian membaca ya. Jadi kalian lakukan studi untuk menentukan variabel-variabel yang menentukan kinerja dalam permainan golf ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Oke. Nah, itu adalah kuliah kita malam ini ya. Kita sampaikan di sini. Jadi tugas kita adalah kalian berkelompok ya. Nanti tolong Vicky ya. Jadi tugasnya adalah memastikan variabel-variabel apa yang menentukan dalam permainan golf. Oke, ada pertanyaan untuk tugas ini? Gimana kira-kira? Belum ada pertanyaan, Pak. Tapi bisa dipahami tugasnya? Gimana Vicky? Ya, Pak. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Saya. Jadi itu adalah tugas kita minggu ini. Jadi sebagai awalan ini adalah tugas kelompok
yang kalian perlu lakukan untuk menentukan variabel-variabel apa yang menentukan dalam permainan golf ya. Jadi bisa kalian berkunjung ke lapangan golf, bisa bertanya ke pemain golf atau melakukan apa namanya